Halo semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini intronya saya rubah sesuai dengan saran dan masukan dari teman-teman yang sangat tidak membangun. Mulai dari cara penyampaian, setting back sound, dan penggunaan kata-kata kasar seperti tol, goblok, Baiklah, sebelum lanjut, tolong dislike dan share ke teman-teman kalian dan suruh juga mereka untuk mendislike video ini. Halo semua, kembali lagi bersama saya Radia di Radia Channel. Kali ini kita akan membahas sesuatu, yaitu cara untuk menjadi diri kita sendiri. Baiklah, video kali ini kita awali dengan quotes dari Albert Einstein. Einstein berkata, "Saya percaya standarisasi mobil, tapi saya tidak percaya dengan standarisasi manusia." Maksudnya adalah, kita ini terlalu sering membuat rumus baku dalam hidup, entah itu tentang kebenaran, kebaikan, keindahan, keadilan, dan lain-lain, yang dikaitkan dengan manusia. Salah satu standar yang dimaksud Einstein adalah, kebanyakan kita menganggap bahwa siswa pinter adalah siswa yang dapat mengerjakan soal matematika, fisika, dan kimia, sementara yang lain bukanlah siswa yang pintar. Padahal menurutnya, setiap orang memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Jadi Einstein masih menerima jika standar-standar itu diperuntukkan untuk benda-benda mati seperti mobil. Tapi jika itu diperuntukkan untuk manusia, dia menolaknya. Kata-kata Einstein memanglah benar, tapi saya tidak sepenuhnya setuju dengan beliau. Menurut saya, tidak ada yang salah dengan standar-standar itu. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menganggap bahwa itu adalah standar yang baku, dan selain itu adalah salah. Kalau kita menggunakan contoh tadi, orang yang dapat mengerjakan soal matematika yang rumit, perlu kita akui adalah orang yang pintar. Hanya saja, orang yang tidak dapat mengerjakan soal matematika yang rumit itu bukan berarti orang yang tidak pintar. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana cara supaya kita dapat menjadi diri kita sendiri? Syaratnya ada 3. Yang pertama adalah sadari dirimu. Jadi kamu harus sadar siapa kamu, posisimu sebagai apa, tujuanmu apa, keinginanmu apa, jati dirimu apa. Kalau kamu nggak sadar, berarti kamu hanya mengikuti arus, dan kamu nggak tahu arus itu membawamu menjadi orang lebih baik atau lebih buruk. Saya ambil satu contoh. Koruptor-koruptor hari ini dulunya adalah aktivis anti koruptor. Mereka adalah orang-orang yang tidak sadar dan kehilangan jati dirinya. Maka untuk menjadi diri sendiri, syarat yang pertama adalah kamu harus sadar. Kemudian syarat yang kedua adalah bebas. Jadi bebaskanlah dirimu dari segala hubungan yang membelenggumu. Entah itu kamu bergantung pada benda, kata-kata orang, standar-standar mungkin yang tadi dimaksud oleh Albert Einstein, atau keinginan-keinginan orang tuamu atau apalah. Bebaskanlah dirimu dari semua itu. Karena kamu nggak bisa menjadi diri sendiri kalau masih memikirkan kata orang. Kemudian syarat yang ketiga adalah kreatif. Terus terang saya agak sedikit kesulitan untuk menjelaskan maksud kreatif di sini. Jadi saya akan menjelaskan dengan mencontohkan diri saya. Mungkin ini akan jadi cerita yang membosankan. Oke, baiklah. Saya kuliah di Fakultas Hukum hingga sekarang. Saya semester 8 dan sedang mengerjakan skripsi. Waktu awal saya kuliah, saya punya keinginan bahwa saya harus lulus cepat, kemudian memiliki profesi hukum supaya bisa membanggakan orang tua. Dan mungkin semua orang juga berpikir demikian. Tetapi, semakin saya paham tentang hukum, semakin saya belajar tentang hukum, justru membuat saya semakin membenci soal hukum. Termasuk juga profesi-profesi hukum yang ada. Mulai dari proses pembuatan hukum, yaitu DPR nggak bisa dipercaya. Kemudian pelaksanaan hukum dari pemerintahan, entah itu dinas atau apalah. Kemudian penegakan hukum, mulai dari polisian, kejaksaan, hakim, pengacara, sama saja. Tapi bukan berarti orang-orang yang kerja di sana adalah orang-orang buruk semua. Hanya saja perlu diakui bahwa banyak keburukan di profesi-profesi itu, dan saya nggak menginginkan itu. Meskipun ke situ pun sangatlah sulit. Kemudian di sisi lain, lingkungan saya menuntut saya untuk cepat lulus supaya bisa cari kerja. Tapi saya memilih untuk membebaskan diri saya. Dan saya berkata, enggak, saya nggak bisa lulus semester ini. Nah,
Setelah saya membebaskan diri saya dari entah itu kata-kata orang, standar-standar yang dibuat oleh orang, tekanan sosial, dan lain-lain, kemudian saya harus kreatif. Inilah yang saya maksud kreatif. Saya berkata pada mereka, saya pengen jadi dagang kerupuk, saya pengen jadi dagang nasi goreng, saya pengen jual martabak, kemudian saya pengen jadi YouTuber. Respon yang wajar dari mereka adalah mereka semua tertawa. Banyak teman-teman saya menertawakan saya bilang begitu. Tapi saya tahu mereka bukan untuk menghina saya atau menjelek-jelekan profesi itu. Tapi mungkin memang karena nggak ada angin, nggak ada hujan, saya bilang kayak gitu. Jadi situasinya kayak absurd aja dan lucu gitu. Nah, jadi setelah sadar, kalian harus bebas. Setelah bebas, kalian harus kreatif gitu. Misal keinginan kalian adalah nari, maka kalian harus menari dengan kreatif. Kemudian muncul pertanyaan, apakah dengan menjadi diri kita sendiri, kita bisa sukses? Terus terang saya tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang saya yakini adalah, selama kita belum menyerah mengejar kesuksesan, selama itu juga kita belum dapat dikatakan gagal.